kesayangan kita bicara iman. Masih bersama dengan saya Alia Raihana. Dan pagi hari ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat penting. Tapi seringkali kita anggap biasa-biasa saja, yaitu Al-Quran. Nah sahabat, seberapa seringkah kita membuka Al-Quran? Bukan sekedar saat ada masalah atau lagi ada musibah saja, tapi betul-betul menjadikannya cahaya dalam keseharian. Topik kita pada pagi hari ini adalah mukjizat yang merupakan sebuah ajakan refleksi bagi kita semua, khususnya generasi muda, untuk kembali membuka hati pada Al-Quran yang sering kita jauhkan tanpa sadar. Dan tentunya pada pagi hari ini saya tidak sendiri. Di sini sudah ada narasumber kita yang luar biasa. Di sini sudah ada Ustadz Jumadin SH. Dia adalah pengasuh pesantren Istiqomah Muhammadiyah, verifikator Al-Quran Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan juga anggota Ikatan Cendekiawan Muda Muslim ICMM MUI Kaltim. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, mungkin supaya pemirsa yang ada di rumah bisa mengenal Ustaz lagi lebih dalam, boleh ya Ustaz perkenalkan lagi dirinya dan juga ceritakan sedikit nih Ustaz, apa sih aktivitas Ustaz hari-hari? Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah disebutkan nama saya Jumadin. Saya berasal dari Muara Badak aslinya. Dan sekarang sedang beraktivitas di Samarinda. Kalau dilihat dari aktivitasnya, ya di pagi hari mungkin lebih kepada pihak perkantoran gitu ya, perkantoran di sekolah ya, SMA Istiqomah Muhammadiyah. Kemudian juga saya aktif di beberapa organisasi dan salah satunya organisasi ICMM, Ikatan Cendekiawan Muda Muslim. Nah, ini ada satu program yang bagus sebenarnya untuk Muslim muda, terutama di Kota Samarinda ataupun Kalimantan Timur. Salah satunya MUI Kaltim itu punya program kaderisasi ulama gitu ya. Nah, salah satunya yang dikirim bagi pemuda-pemuda di Kalimantan Timur itu ada program PKU. Nah, program PKU ini yang menjadikan para pemuda-pemuda Kalimantan Timur itu bisa berpikir lebih luas dan berpikir lebih isu-isu nyata di depan mata gitu ya. Nah, belajarnya itu di Jawa Timur. Ya. Dan sekarang komunitasnya ya atau yang disebut sebagai ICMM itu sedang terus berjalan dan mencoba untuk banyak beraktivitas dan meluangkan waktu bisa bertemu banyak pemuda-pemuda di Kalimantan Timur. Masya Allah, luar biasa sekali narasumber kita kali ini ya. Alhamdulillah. Ustaz, kan ini akhir-akhir ini kegiatan ini kayak sepertinya makin jauh dari Al-Quran. Menurut Ustaz, apa sih penyebab utama Gen Z ini menjauh dari Al-Quran? Apakah karena terlalu sibuk atau kurang paham atau ada faktor lain, Ustaz? Kalau dilihat kenapa sih atau penyebab daripada generasi muda ini jauh daripada Al-Quran, bukan sebenarnya Al-Quran jauh ya, tapi bisa jadi manusianya yang jauh terhadap Al-Quran, nggak mau mendekat gitu. Jadi kalau misalkan mau dilihat dari apa sih penyebab utamanya, bisa jadi penyebab utamanya adalah belum butuh ya. Jadi para pemuda ini masih belum butuh pada Al-Quran. Mungkin ketika misalkan ada musibah, kemudian bulan Ramadan yang memang dituntut, pahalanya banyak gitu. Ya bulan Ramadan gitu ya. Padahal ketika misalkan kita ingin membuka Al-Quran, kita banyak mendapatkan jawaban-jawaban terhadap keresahan diri kita sendiri. Bahkan ketika misalkan kita mau menenangkan hati gitu ya. Kata Al-Quran apa? Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Ya. Nah, berzikir ini bukan sekedar subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar gitu ya. Tapi membaca Al-Quran. Bagian daripada zikir. Ya. Apa itu zikir? Zikir itu mengingat. Ya, mengingat. Ya. Jadi, zikrullah berarti mengingat Allah. Dengan cara apa? Ya, membaca Al-Quran.
ya, kemudian sholat, ya, dan aktivitas-aktivitas ibadah yang lainnya. Selama kita dalam koridor mengingat Allah, maka itu yang disebut sebagai berzikir. Iya. Jadi kalau misalkan jauh daripada Al-Quran, sebenarnya nilai-nilai daripada Al-Quran itu sudah tergunakan oleh kalangan muda sebenarnya. Misalkan makan dengan tangan kanan gitu ya, kemudian membaca bismillah dan lain sebagainya, itu sebenarnya nilai-nilai Al-Quran. Tapi barangkali para pemuda kita atau generasi Z ini masih belum sadar bahwa itu sebenarnya adalah nilai-nilai Al-Quran. Ya. Jadi bagi kita sebagai generasi muda, coba nih gali kembali, ya, atau disebut sebagai kembali lagi nih kepada Al-Quran, memahami Al-Quran. Sejatinya nilai-nilai yang harus kita ambil dalam Al-Quran gitu. Nah, tapi Ustadz, kita Gen Z ini kenapa ya lebih sering konsumsi konten setiap hari? Ya, kita lebih suka nonton TikTok, Netflix, daripada Al-Quran. Itu kenapa ya? Apakah perasaan bosan atau nggak relate sama isi Al-Quran itu sesuatu hal yang wajar? Kalau dilihat dari kewajaran, barangkali mungkin ada sisi wajarnya juga mungkin. Ya, mungkin Al-Quran itu mungkin tidak menawarkan solusi konkret gitu ya, solusi konkret. Yang mana kalau misalkan kita di media sosial kan melihat konten bisa langsung tertawa gitu ya, senang gitu ya, bisa sedih dan lain sebagainya. Tapi tanpa sadar kita sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa gitu. Sedangkan ketika misalnya kita berinteraksi dengan Al-Quran, apa kata apresiasi dari Allah? Pahala gitu misalkan. Tapi kalau misalnya kita melihat konten, ya, mungkin scroll TikTok ataupun scroll Instagram, walaupun tidak masalah sebenarnya, ya, tidak masalah. Tapi ketika misalkan kita kita melakukannya, apa yang kita dapat gitu? Hanya sekedar sedih gitu ya, relate dengan keadaan kita gitu ya, tapi nggak ada apresiasi gitu dari Allah sendiri. Jadi bayangkan kalau Allah yang mengapresiasi kita gitu ya dengan pahala tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya kita membuka Al-Quran, kemudian membacanya, kemudian mentadaburinya dan lain sebagainya, maka itu kita mendapatkan apresiasi gitu. Bahkan dalam sebuah hadis itu membaca satu huruf Al-Quran, maka dia pahalanya 1 dikali lipat menjadi 10. Ya, bahkan dalam hadisnya disebutkan, tidaklah aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Itu apresiasi tuh kalau misalkan kita membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, daripada misalkan kita melihat fenomena media sosial yang menjauhkan kita daripada ya ketenangan hati. Itu tadi harus senantiasa. Apakah kita ketika misalkan melihat konten ataupun membaca nge-scroll dan sebagainya, itu kita jadi tenang gitu ya? Justru overthinking bisa jadi ya kan? Karena misalkan nih ada iklan masuk gitu. Ini mau dibeli atau enggak nih, ya kan? Kadang kita merasa ini kita malah terbawa pada arus algoritma jadinya. Ya, kalau misalkan kita membaca Al-Quran kan berbeda. Gitu. Ada makna tersendiri. Makin seru aja nih perbincangan kita, tapi Ustadz kita harus jeda dulu jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Iman. Oke sahabat Kompas TV, kembali lagi di program kesayangan kita Mutiara Iman. Masih bersama dengan saya Alia Rehana dan Ustadz Jumadin SH. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang penyebab keterasingan Al-Quran dengan Gen Z. Dan di segmen kedua ini kita akan membahas bagaimana pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Nah, Ustadz, banyak nih Ustadz yang merasa Al-Quran itu tuh susah untuk dipelajari, susah untuk dipahami. Nah, bagaimana sih Ustadz pendekatan yang bisa bikin kita lebih dekat dengan Al-Quran? Ya,
untuk bisa dekat dengan Al-Quran itu mungkin kalau dari kalangan muda itu bisa dengan ayat-ayat yang relate lah, ya ayat-ayat yang relate gitu. Kan kadang kan anak muda ini yang menjadi apa namanya, jadi satu hal yang kepikiran gitu ya, overthinking gitu, mungkin ini saya udah banyak dosa nih, kira-kira kalau misalkan saya tobat nih Allah ampuni nggak sih gitu ya. Ya benar Pak. Rasa malu sama Iya, jadi kalau misalkan sudah berbuat kesalahan gitu, ya, Ustaz. merasa bahwa kayaknya udah terlalu jauh gitu ya, terlalu jauh salah gitu ya. Jadi coba deh buka Al-Quran yang membahas tentang, ada nggak sih ayat tentang Allah itu sangat sayang kepada hambanya gitu. Bahkan sejauh dosa yang kita punya, seberat eh, kesalahan yang kita lakukan, itu Allah ampuni gitu ya. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni hambanya. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innallaha huwal ghafurur rahim. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada seluruh hambanya, ya, seluruh manusia, terutama sebagai seorang muslim yang merasa bahwa melampaui batas gitu ya, banyak melakukan dosa, kemudian banyak melakukan kesalahan, kata Allah jangan berputus asa, ya. Jadi jangan putus asa terhadap kehidupan ini, ya. Kalau misalkan salah, tidak masalah, ya. Kenapa? Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni seluruh dosa. Ya. Kalau kita mau tobat, ya kan? Karena Allah itu Maha Pengampun. Ya. Masalahnya kadang-kadang kita tuh banyak insecure-nya, Ustaz. Betul, ya. Jadi kadang banyak insecure-nya, kemudian kadang kita juga nggak merasa pede tadi ya, nggak merasa pede gitu ya, nggak merasa nggak pantas dan lain sebagainya. Karena saya sudah salah, ya sudah salah aja gitu. Iya, malah dilanjutin. Betul, betul. Ini juga Ustaz yang bilang tuh kalau Al-Quran itu cuma dibaca di waktu-waktu tertentu, di saat ada musibah, lagi ada masalah, atau Betul. malah kadang dibacanya cuma pas bulan Ramadan doang nih Ustaz. Iya. Bagaimana nih Ustaz mengubah pola pikir itu? Sebenarnya nggak perlu dirubah ya sebenarnya, tapi ditingkatkan. Iya kan? Jadi kalau misalkan baca Al-Quran ketika dapat musibah, ya, maka itu sudah bagus sebenarnya. Ketika Ramadan, kemudian ketika mendapatkan musibah, kemudian membaca Al-Quran, itu hal yang sangat perlu diapresiasi. Tetapi perlu kita tingkatkan bahwa ternyata kita membaca Al-Quran itu bukan sekedar di bulan Ramadan saja, bukan sekedar di waktu-waktu ketika kita sedang mendapatkan musibah, tapi coba membaca Al-Quran itu setiap hari, ya. Kalau misalkan teman-teman nih, ya, mengawali pagi, cobalah membuka Al-Quran terlebih dahulu. Mungkin kita dapat 1 halaman, ya, 2 halaman, atau mungkin kita mendapatkan 1 ayat saja. Ya, kita dapat 1 ayat, kita baca artinya, kalau bisa kita baca tafsirnya juga. Sehingga pada hari itu kita mendapatkan banyak makna gitu ya, pelajaran ya dari Al-Quran itu sendiri. Itu salah satu yang membuat kita menjadi lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Masya Allah. Nah, Ustaz, bagaimana? Apakah Ustaz ini ada pengalaman pribadi dalam menjadikan Al-Quran ini sebagai pegangan, bukan hanya sekedar bacaan aja? Ya, yang sempat saya sampaikan bahwa Al-Quran itu bukan sekedar menjadi pegangan, tapi menjadi nilai. Bagi kita yang mungkin di lingkungan muslim gitu ya, itu kan sudah tidak asing lah dengan Al-Quran gitu ya. Ya, dimana ketika di masa kecil kita disuruh pergi
baca Al-Quran gitu ya bersama teman-teman di TK-TPA gitu ya. Tapi juga walaupun ada beberapa lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung itu, ya maka bagi generasi muda saat ini yang punya fasilitas itu, kalau bisa ditularkan. Apalagi nih para santri-santri nih yang mondok di pondok pesantren gitu ya, kemudian belajar agama, maka coba tularkan ya ketika misalkan kembali ke masyarakat ya, coba untuk membuka kembali cakrawala pengetahuan Al-Qur'an kepada anak-anak tuh yang masih kecil ya. Itu akan membekas pada mereka nanti ketika dia tumbuh menjadi remaja, kemudian dewasa, maka dia akan mengingat bahwa ternyata dulu saya pernah dekat dengan Al-Quran gitu. Kangen nanti waktu Betul. ya. Nah, semakin seru aja ya perbincangan kita pada kali ini. Tapi Ustadz, kita harus jeda dulu, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Iman. Oke, selamat kembali di Kalvin. Kembali lagi di program kesayangan kita, Mutiara Iman. Masih bersama dengan saya, Alia Rehana, dan narasumber kita yang luar biasa, Ustadz Jumadin SH. Nah, sebelumnya Ustadz, kita sudah bahas bagaimana pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekarang, kita pengen tahu nih, Ustadz, gimana caranya kita kembali dekat lagi dengan Al-Quran. Nih, bagaimana sih cara yang paling realistis untuk mulai kenalan ulang nih dengan Al-Quran, bahkan untuk yang sudah merasa terlalu jauh, Ustaz? Silakan. Ya, kalau sudah merasa terlalu jauh, ya kalau bisa kita jujur dulu dari diri kita. Jadi kita nih ya jujur dulu bahwa kita ini sebenarnya masih kurang gitu, masih kurang dalam memahami Al-Quran. Maka bagi kita sebagai manusia, kita nggak harus mengetahui seluruh isi Al-Quran, ya. Tapi kita perlu nih, ya, menanamkan bahwa dalam keseharian kita ini, kalau bisa jangan sampai jauh dari Al-Quran. Baik dari misalkan kita bekerja, ya, apa sih kata Al-Quran? Bagaimana sih cara bekerja menurut Al-Quran? Bagaimana sih cara berinteraksi menurut Al-Quran? Bagaimana sih cara menuntut ilmu menurut Al-Quran? Nah, itu kita sadari dulu. Ketika kita sudah sadar, maka mudah tuh untuk kembali mengkaji ulang, ya, kembali kenalan ulang dengan Al-Quran. Gitu kira-kira, Mbak Alia. Nah, Ustaz, bagaimana Ustaz peran komunitas atau circle atau teman nih Ustaz dalam menumbuhkan semangat kita dalam mengaji dan juga tadabbur Al-Quran? Ya, kalau dalam sebuah hadis itu disebutkan almar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Jadi kalau misalkan mau berteman, lihat dulu temannya. Ya, bahkan agama seseorang itu tergantung teman. Bukan ini bahasanya bukan agama Islam dan sebagainya, bukan ya. Tapi karakter seseorang itu tergantung teman. Jadi kalau misalkan teman itu, misalkan nih kita sedang berada dalam lingkungan pertemanan yang toksik ya, maka lambat laun tuh kita merasa kita keikutan akan menjadi toksik juga, ya, karena kayaknya nih perlu validasi nih dari mereka supaya kita tetap berteman nih, ya kan? Nah, jadi hadis itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang almaru ala dini khalili falyanzur man yukhalil itu bisa jadi relate bagi kita. Ya, jadi kalau misalkan kita bagaimana supaya circle kita ini bisa menunjang untuk mengenal Al-Quran, maka kita harus cari nih circle-circle, komunitas-komunitas yang menunjang untuk memahami Al-Quran. Ya. Kalau sekarang bahkan lebih enak lagi, gitu ya. Ada HP gitu ya, yang bisa langsung melihat komunitas. Kita tinggal cari komunitas Al-Quran gitu ya. Misalkan di Instagram kita follow Quran review, ya, yuk ngaji dan lain sebagainya, yang bisa mengembalikan kemampuan kita dalam wawasan Al-Quran.
Nah, Ustaz, apa sih Ustaz tantangan paling berat saat berusaha konsisten membaca Al-Quran dan Hmm. memahami Al-Quran? Dan bagaimana cara kita mengatasinya, Ustaz? Konsisten ya. Konsisten itu memang sesuatu yang susah. Ya, istiqomah kalau dalam bahasa Islam itu istiqomah. Istiqomah itu sangat susah. Ya. Kalau misalkan dalam sebuah hadisnya itu disebutkan eh, nggak perlu banyak. Ya, jadi kalau misalkan mau istiqomah itu lakukan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit tapi berkelanjutan. Kalau misalkan nih hari ini baca Al-Qur'an, jangan langsung target paling tinggi. Oh, saya harus satu juz gitu ya. Enggak, jangan ya. Tapi kayaknya saya mampunya ya semampu saya ini kayaknya satu halaman deh. Ya sudah satu halaman. Tapi besok satu halaman lagi. Nah, dengan seperti itu kita sadar terhadap kemampuan kita dan kita melakukannya terus-menerus, nah itu nanti akan menjadi kebiasaan. Ala bisa karena biasa ya kan? Ya. Meningkat lagi dua Betul. halaman. Tahu-tahu satu juz. Betul. Nih, oke Ustaz. Kalau ada nih Ustaz satu ayat yang menurut Ustaz wajib Ganjar tahu dan renungkan hari ini, apa itu? Dan kenapa Ustaz? Wah, ini bagus nih. Ya sebenarnya semua ayat Al-Quran itu bisa menjadi renungan bagi kita. Tapi saya punya satu ayat nih yang sering sekali kita ucapkan ketika kita melaksanakan sholat. Apa itu? Kalimat ihdinas siratal mustaqim. Coba kita beda sedikit ya. Jadi apa artinya? Iya. Coba kalimat di dalam bahasa Arab itu ada kalimat jalan itu berbagai macam. Ada sirot, kemudian ada sabil, ada torik. Ya. Kenapa kok Allah menggunakan sirot? Kenapa Ustaz? Karena sirot itu kalau misalkan kita ngambil dari pengertian yang mendalam, sirot itu artinya the only way. Satu-satunya jalan. Jadi kalau kita misalkan mau ya menuju Allah, ya kita sedang berdoa kepada Allah untuk menunjukkan satu-satunya jalan untuk menuju Allah. Ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita misalkan melakukan sesuatu, Allah itu nggak lihat hasilnya. Kan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan terus kan? Iya, terus jalan gitu ya. Iya, bukan Allah mengatakan ihdinas siratal jannah, ya, jalan ke surga. Jadi Allah nggak mengucapkan tempat, tapi mengucapkan jalan terus yang lurus gitu ya. Artinya Allah melihat proses kita, bukan hasilnya. Sama seperti bisnis kan? Orang tuh melihatnya hasilnya saja, tapi tanpa melihat prosesnya. Padahal proses itulah yang menentukan kita bisa sampai pada keberhasilan itu. Ya. Jadi ayat itu yang perlu kita renungkan. Apakah kita prosesnya ini proses memahami Al-Quran, proses belajar membaca Al-Quran yang ringan-ringan gitu ya, proses dalam mentadaburi Al-Quran, kita sudah serius nggak? Ataukah kita hanya melihat hasilnya saja? Nanti baca Al-Quran dapat pahala gitu ya. Nanti dapat baca Al-Quran bisa paham dan lain sebagainya. Tapi yang Allah lihat itu proses kita. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan satu ayat tuh. Betul. Subhanallah Ustaz, obrolan kita pada pagi hari benar-benar membuka mata kita nih Ustaz. Karena kita merasa kosong, gelisah, dan kehilangan arah nih Ustaz. Padahal petunjuknya tuh udah ada. Betul. Dan Allah turunkan tuh sudah sejak 1400 tahun yang lalu. Tapi sayangnya seringkali kita lebih cepat buka Instagram daripada buka mushaf Al-Quran. Boleh deh Ustaz, karena kita tidak terasa sudah mencapai penghujung acara. Boleh mungkin Ustaz kasih sedikit closing statement ke pemirsa, silakan Ustaz. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin." Itulah kitab yang disebut sebagai Al-Quran adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Innal ladzina hudal lil muttaqin
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, nanti teman-teman bisa nyari artinya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, 3, dan 4. Masya Allah. Tuh, pemirsa, catat ya Al-Baqarah ayat 2, 3, dan 4. Iya. Nah, Ustaz, terima kasih banyak sudah hadir pada pagi hari ini dan semoga ilmu dan juga nasihat yang penuh makna pada pagi hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Saya Alia Rehana dan juga Ustaz Jumadin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Mutiara Iman berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.